Di sini, ya. Kok nggak cie tumben? Biasanya cie. Yang menghormati Mas Sayangi Umi Della beserta Abi David, Manda Ayu beserta Yanda nggak ada hari ini. Ustazah Hafsah, seluruh guru-guru, seluruh musyrif-musyrifat, asatid, ustadzat, pengurus, dan seluruh murid-murid santri-santri yang Mas Sayangi. Sehat semuanya? Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Kak Dude, Masya Allah, terima kasih Kak Dude. Uma ceritakan sedikit ya tentang bagaimana Uma dan Baba berkenalan dengan Kak Dude. Tapi sebelumnya ingin mengucapkan juga terima kasih untuk teman-teman semangat bantu. Ternyata tarawih sampai akhir nih kayaknya nih ya, Masya Allah ya. Dari siang loh, Masya Allah. Semangat bantu ini setia bersama dengan Mas Kelkufat ya, Alhamdulillah. Dari siang tadi kita hari ini Masya Allah ya, hari ini padat sekali. Ada juga Miss Hidayah di sini, mana ya Miss Hidayah? Assalamualaikum, dan Mbak Zeda juga ada di sini. Masya Allah, hari ini kita kedatangan orang-orang baik, betul ya? Mulai dari siang tadi, Masya Allah, Miss Hidayah dari Steven tadi total sudah mentas sekitar 200 orang ya Miss Hidayah, 230 orang, Masya Allah. Untuk teman-teman diketahui tipe-tipe kepribadiannya sudah dapat? Kan? Siapa yang di sini feeling introvert? Coba tunjuk tangan. Feeling introvert. Ya, sama kayak Uma, feeling introvert ya. Orang-orang berperasaan. Ya. Ada di sini yang Umi apa Mi? Sensing ya, intuiting extrovert, intuiting introvert. Kayak Umi Della. Mana intuiting introvert? Thinking kayak Manda Ayu, orang berpikir. Thinking. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah hari ini Masya Allah ya, Miss Hidayah dan jajarannya dari Steven sudah mengtes teman-teman sekalian. Ini harus bersyukur nih, karena biasanya kalau begini-begini bayar nih teman-teman sekalian ya, harus bersyukur. Kenapa? Karena kita diberikan fasilitas Masya Allah ya, gratis, diberikan pemaparan, penjelasan Masya Allah. Kita doakan Miss Hidayah dan seluruh keluarga besar Steven senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Taala atas sedekah ilmunya, dan mudah-mudahan atas kepribadian itu membuat teman-teman tahu arah dan tahu bagaimana cara belajar, arah tujuan kehidupan, cara penyelesaian masalah, dan saling memahami karakter satu sama lain insya Allah. Hari ini juga kita kedatangan semangatbantu.com. Terima kasih Masya Allah, Semangat Bantu membersamai kita semua dalam program pembebasan lahan. Kemarin sudah membersamai kita dalam pembangunan rumah guru ya. Mudah-mudahan persaudaraan ini senantiasa dikokohkan oleh Allah hingga akhir. Insya Allah bersihkan hati-hati kita, Allah luruskan niat kita, sehingga Masya Allah ya, orang-orang baik hadir kemari. Karena apa? Karena niat-niat yang lurus dan bersih. Kalau niat kita udah kemana-mana, di situ tuh kalimat itu. Kalau niat kita udah kemana-mana, Allah akan hancurkan masker kufar. Tapi kalau hati kita lurus, Insya Allah ikhlas, bersih, Allah hadirkan orang-orang baik. Dan hari ini Masya Allah ada Kak Dude ya, yang Insya Allah ada Bang Cuping juga. Nah ya, Masya Allah kemarin rumah ke Maluku. Bang Cuping dari mana Bang Cuping? Tidore ya? Tidore. Oh, Tidore itu bersih banget ya. Itu dapat Adipura 9 kali kalau nggak salah ya. Kota terbersih se-Indonesia. Ya Masya Allah. Dan hari ini juga ada Kak Dude Harlino. Nanti dilanjutkan dengan Ustaz Jayanto. Ya, hari ini pengisi kita hebat-hebat ya, Masya Allah. Perkenalan Uma dengan Kak Dude itu tahun 2008. Pada saat itu Uma dan teman-teman lainnya kami ikut audisi Ketika Cinta Bertasbih. Singkatnya, Kak Dude itu akhirnya main di film yang kedua ya Kak ya, Ketika Cinta Bertasbih yang kedua. 2009 kalau nggak salah, 2008-2009 lah teman-teman sekalian. Uma berkenalan dengan beliau, kita main film bersama-sama. Dan singkat cerita, mau dengar ceritanya nggak nih? Ini cerita romans ya, cerita romantik nih, cerita pertemuan Uma dan Baba nih ya. Jadi singkatnya, makanya dengerin. Uma nggak pernah cerita kemana-mana nih, ini khusus spesial edisi malam ini ya, karena ada Kak Dude. Jadi pada saat itu Kak Dude main film bareng Uma, film Ketika Cinta Bertasbih. Waktu itu SD ya, SD. Masih SD. Baru lahir. 12 tahun yang lalu ya, sekian 12 tahun yang lalu lah ya. Dan kemudian teman-teman sekalian, ketika itu filmnya Allah takdirkan banyak yang lihat, banyak yang nonton. Termasuk salah satu yang sangat dekat, berteman dekat dengan Kak Dude adalah Baba Ori. Di sini manggilnya Baba Kak. Baba ya. Jadi Baba Ori, Baba Rio sih manggilnya? Baba Rio. Ya boleh lah dua-duanya ya, Baba Ori, Baba Rio sama aja. Jadi waktu itu Kak Dude
Ini pesanan sponsor kan udah. Kata Bang Wari tadi ceritain kisah pertemuan kita, ya udah mau ceritain ya. Jadi pesan sponsor. Dengerin dulu, jangan cie-cie, coba. Kan nggak kelar ceritanya. Oke, jadi pada saat itu kan udah main film tuh, filmnya udah tayang, terus ada DVD-nya dan segala macam. Kemudian Kak Dude minta untuk Baba Ori ini nonton film tersebut. Nah, Baba Ori itu tertarik, itu siapa tuh yang pakai jilbab tuh? Nah, gitu. Ciumnya kenceng banget. Ya. Baba tersipu-sipu malu ya. Ya, jadi ceritanya gitu. Jadi mulai senang suka siapa nih di film ya. Terus Kak Dude berusaha untuk mempacomblangi ya, Pak Comblangi. Tapi kayaknya Kak Dude kurang gercep gitu kayaknya ya. Karena Kak Dude itu menunggu waktu yang tepat untuk bertemu di satu acara. Tapi qadarullah nggak ketemu tuh. Dalam artian pada saat itu Kak Dude dan Baba Ori datang ke satu tempat, Uma juga datang, misalnya contohnya dalam sebuah premier film. Cuman nggak sampai ketemu, memang kita udah jauh-jauhan. Jadi Uma nggak pernah lihat Baba yang dari jauh ngeliatin Uma. Itu Kak Dude, ini perlu dikonfirmasi nih ceritanya bener apa enggak nih. Itu ceritanya. Singkatnya, ternyata Baba Ori ini melewati pintunya banyak sekali. Ada pintunya Kak Dude, ada pintunya si A, si B, si C, pintunya banyak. Jadi Uma tuh digempur dengan, wah ini ada laki-laki, ada pemuda yang baik nih, mau dekat sama Oki, mau kenal sama Oki. Itu kayaknya digempur terus ya, dari pintu ini. Berapa lama, Bah? 1 tahun ya, Bah? 1 tahun baca-baca di Google, Oki Setiana Dewi, gitu. Ya? Karena tembus juga kan, singkat cerita, qadarullah singkatnya, akhirnya bisa berkenalan, kemudian mulai ta'aruf ya, berkenalan, kemudian sampai proses khitbah dan proses menikah itu lebih kurang secara intens itu 4 bulan teman-teman sekalian ya. Jadi secara intens dari awal sampai khitbah, perkenalan intens sampai khitbah itu 2 bulan, dari khitbah sampai menikah itu 2 bulan. Dan termasuk Kak Dude itu datang ketika lamarannya Uma di Batam. Jadi pada saat itu Kak Dude, Baba Ori dan keluarganya datang ke Batam, datang pada saat lamaran dan tentu saja datang pada saat pernikahan. Itu kisah singkatnya ya. Jadi Masya Allah, Kak Dude ini Allah takdirkan berkenalan dengan Baba Ori sudah lama sekali, dari tahun berapa? Dan kebetulan tanggal lahirnya sama lagi, 2 Desember. Kak Dude 2 Desember 80, Baba 2 Desember 81. Jadi miladnya sama ya. Dan langsung aja ya teman-teman sekalian, tanpa berpanjang-panjang, kalau teman udah bosan dengerin cerita Uma. Ahlan wa sahlan, selamat datang Kak Dude. Kak Dude, kami ini datang dari seluruh penjuru. Ini anak-anak dari Aceh sampai Papua. Ada dari Maluku Utara juga, tempatnya Bang Cuping, ada juga teman-teman dari Lombok itu juga banyak, Aceh banyak, Sumatera Barat banyak. Itu semua dari daerah-daerah berkumpul di sini. Paling kecil murid kita umur 10 tahun, paling besar murid kita umur sekitar 60 tahun. Nenek, anak, cucunya ada di sini juga belajar, alhamdulillah. Mariam juga mau belajar di sini. Uma udah bilang, Mariam nanti pesantrennya di sini, udah nangis dia, takut dia ya. Ya masih belum siap, tapi begitulah profil dari kami. Kami ada di Batam, Medan, Padang, Jambi, Bogor, Depok, dan insya Allah akan di daerah timur, akan menuju ke daerah timur. Selamat datang Kak Dude. Kami ini dari 4 lantai, Kak Dude udah lihat tadi 4 lantai, dan semua yayasan ini digerakkan oleh anak-anak daerah berusia sekitar 20 tahunan, anak-anak muda yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, yang kreatif, yang luar biasa, dan soleh-soleh pastinya insya Allah. Langsung saja mungkin Kak Dude boleh cerita apapun tentang musyawarah kah, tentang aktivitas Kak Dude kah, atau apapun saja yang menginspirasi kita semua. Karena di sini banyak juga yang menjadi artis kan? Oh nggak ada ya? Ada, tapi malu tuh. Tapi artisnya artis yang soleh, insya Allah, artis yang menghafal Quran, kenapa enggak ya? Kemarin cerita sedikit Uma dari Lombok. Uma datang ke satu pesantren, ketemu anak ganteng banget teman-teman sekalian. Ternyata anak tersebut hafal Al-Quran 30 juz dan ternyata emang udah main film di Jakarta. Siapa tahu dari Mas Kalufas ada pemain film juga kan? Ya kan? Dengan adegan-adegan ngaji misalnya kan, Masya Allah, syiar lawan film. Baik, silakan Kak Dude menyampaikan sepatah 2 patah katanya untuk kami. Terima kasih sudah mau berkenan ke tempat perjuangan kami. Silakan Kak Dude. Takbir! Allah!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah izinkan kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul selesai buka puasa, tarawih, sholat isya dan tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita Allah terima dan Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya insyaallah. Salawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir nafas terakhir kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya beliau yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Uma dan Baba. Jadi mulai hari ini saya panggil Rio Baba. Ya. Baba Ori. Wah, Masya Allah. Dan juga para guru-guru yang hadir pada malam hari ini, Miss Hidai, Masya Allah. Tadi hasil saya belum keluar ya Miss ya? Insting. Ya, nanti dijelaskan ya Miss ya. Kemudian teman-teman semua ada Mas Cuping, ada dari teman-teman Semangat Bantu, Teku. Wah, Masya Allah nih. Jadi masih keluarganya Wisnu katanya ya. Nanti saya sampaikan. Insya Allah, dan teman-teman semua saya panggil adik-adik kali ya, karena umur kita kan nggak jauh beda ya. Jadi, Masya Allah. Jadi pada malam hari ini mungkin gak panjang lebar karena setelah ini ada Ustadz Wijayanto saya dengar. Saya dapat informasi beberapa hari yang lalu ada beberapa narasumber juga yang telah bicara di depan adik-adik semua. Ada Teh Meli Guslow ya, betul ya? Yo, Bapak. Ya. Teh Meli Guslow, tadi ada Mas Iko, kemudian ada pembicara-pembicara yang lain. Rasanya saya cuma jadi pelengkap aja. Saya mungkin akan berbagi semangat aja nih sama adik-adik semua. Semangat apa? Semangat untuk terus menjalani kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita. Masing-masing dari kita kan punya perannya masing-masing di bidangnya masing-masing. Kebetulan karena saya hidup dan bekerja di bidang seni, Nah, teman-teman, adik-adik yang lain juga di bidangnya masing-masing. Apapun bidang yang Allah berikan kepada kita, apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, jalankan itu dengan sebaik mungkin, dengan niat yang lurus. Tadi Umar sudah menyinggung masalah niat ya, maka niat harus tetap lurus kepada Allah. Dan kemudian semangat, motivasi di dalam hati itu nggak boleh pudar. Artinya di dalam kehidupan teman-teman, tidak selamanya ada jaminan bahwa hidup di kemudian hari itu selalu mudah. Oh, hidupnya pasti mudah nih, nggak ada masalah. Tidak ada kehidupan yang 100% semuanya mudah saja. Tapi juga tidak ada kehidupan yang 100% semuanya sulit aja. Di dalam hidup teman-teman, ada masa di mana kita mengalami kesulitan, tapi ada masa di mana kita mengalami kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kuncinya bagaimana ketika menghadapi kesulitan kita tidak menyerah. Banyak kisah-kisah dari para pejuang-pejuang Islam di masa lalu, para nabi, para rasul, para pejuang-pejuang Islam. Apakah hidup mereka juga mudah-mudah saja? Ketika Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, apakah dengan cara yang mudah-mudah saja? Tidak, karena banyak sekali tantangan, banyak sekali ujian. Tapi beliau berhasil melalui itu. Kenapa? Karena beliau tetap semangat, beliau tetap istiqomah, meniatkan dirinya ini hanya kepada Allah, menyebarkan agamanya Allah, melalui berbagai macam perang Uhud, perang Badar dan lain sebagainya, dicaci, dimaki, difitnah dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini dan detik ini kita melihat bagaimana Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, Masya Allah.
dan semakin terus bertambah jumlahnya insya Allah. Nah jadi mungkin saya ingin berbagi semangat aja sama adik-adik semua. Apapun nanti yang kalian hadapi di masa depan, baik itu sulit, terasa nanti mungkin kok jalannya buntu sekali ya, kok susah sekali nih. Tapi kuncinya adalah jangan mudah menyerah. Ada di dalam kesulitan, ada hal-hal yang kalau kita mau jeli di situ Allah memberikan pintu sebenarnya. Dan itu kita bisa lihat pintu itu kalau kita memiliki jiwa yang tidak mudah menyerah. Orang yang menyerah biasanya akan berhenti di situ. Nah, karena saya tahu teman-teman semua ini para penghafal Quran, Masya Allah, saya titip doa. Dan juga doakan semua teman-teman yang ada di musyawarah, karena kita sangat dekat sekali dengan Mas Kalufas, Uman, Baba, semua ini juga bagian dari musyawarah, rumah Quran musyawarah dan sebagainya. Jadi kita saling mendoakan. Karena teman-teman, saya tahu teman-teman sebagai penghafal Quran punya keutamaan, punya keistimewaan, punya segala sesuatu yang luar biasa, karena dekat dengan Quran itu pasti akan Allah berikan keistimewaan. Kalau saya mendengar ceramahnya Ustaz Adi Hidayat tentang bagaimana orang yang dekat dengan Al-Quran, Masya Allah, malaikat yang dekat dengan Quran menjadi malaikat yang tertinggi secara tingkatan. Bulan yang diturunkan Quran menjadi bulan yang istimewa, bulan Ramadan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi ini teman-teman berada di dalam perjuangan untuk menghafalkan Quran, menghafalkan kitab suci yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Pesan saya, jalankan apa yang adik-adik sekarang sedang jalankan sepenuh hati, sepenuh semangat, berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau nanti di tengah jalan ada hambatan, jangan menyerah. Pesan saya, karena kalau menyerah kita berhenti di titik itu. Tapi kalau kita tidak menyerah, kita akan menjadi orang-orang yang bisa membawa Quran kemanapun. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa membawa Quran sampai ke belahan dunia manapun, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, di sini saya mau tanya dulu Uma ya, ini ada yang dicetak jadi dai nggak? Ada. Ada ya? Ada ya. Oke, baik. Karena saya tahu Uma ini punya basic acting, ya Uma kan? Saya kemarin sempat bicara sama Ustadz Fatih Karim. Saya bicara kemarin juga sama Ustadz Hanan Ataki, karena beliau bercerita ke saya pesantren beliau mencetak para dai, Ustadz Fatih Karim. Kemudian saya bertanya, Ustadz, boleh nggak kalau santri yang disiapkan menjadi dai itu juga dibekali dengan ilmu acting? Saya bilang, oh kenapa? Katanya, Ustaz, karena penyampaian itu penting kepada umat, kepada jamaah. Cara menyampaikan, intonasi penyampaian itu penting sekali. Materi yang bagus, yang kemasannya bagus sekali, kisahnya bagus yang mau disampaikan, tapi ketika penyampaian itu tidak menarik atau tidak dengan cara public speaking yang baik, tidak sampai ke jamaah. Malah kadang Ustaznya baru diri, jamaahnya udah ngantuk. Kadang dengan tata bahasa yang datar saja. Jadi saya bilang sama Ustaz Fatih Karim, Ustaz, saya titip pesan kalau boleh para calon-calon dai itu dibekali dengan ilmu acting. Kalau tidak, minimal bagaimana cara public speaking yang baik. Nah, teman-teman di sini yang nantinya akan menjadi duta-duta Quran, ya Masya Allah. Kalau boleh kalau boleh ya, ketika nanti terjun ke masyarakat, dibekali sedikit dengan bagaimana cara mereka menyampaikan. Karena kita inginkan apa yang disampaikan oleh para penghafal Quran itu sampai kepada para jemaah. Dan itu menurut saya akan sangat baik sekali. Dan para santri yang punya ilmu, yang punya skill, juga punya ilmu public speaking, punya ilmu acting dan sebagainya. Maka saya bilang sama Ustaz
Fatih Karim, boleh nggak Ustadz nanti misalnya 1-2 kali saya bersedia mengisi pelatihan acting buat para santri, bisa seperti itu. Nah itu saya bilang, demi saya menginginkan melihat para dai-dai yang memang bisa menguasai itu dan bisa menyampaikannya dengan sangat baik kepada para jamaah. Kemudian, tuh ya waktu ya, berapa lama lagi kira-kira? Baik teman-teman, adik-adik sekalian, yang berikutnya adalah di saat nanti kalian semuanya sudah melewati masa pembelajaran. Kalau boleh tahu nih Umar, kan setelah ini mereka akan ada pengabdian ya, betul ya? Setelah pengabdian, kita udah kerja. Kalau yang mau kuliah ada beasiswa kuliah S1 S2. Oke. Kalau mau bertugas, kita kasih pelatihan-pelatihan sesuai dengan minat bakatnya mereka. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman semua, bahwa yang belajar di sini, insya Allah tahapan ke depan, step-step ke depannya itu sudah ada di depan mata kalian. Jadi manfaatkan ini kesempatan yang sangat berharga buat adik-adik semua. Maka jalankan ini dengan sungguh-sungguh. Jalankan ini dengan sebenar-benarnya, ya, dengan semangat yang luar biasa. Nanti masih panjang perjalanan adik-adik semua. Kalau saya lihat di sini mungkin umurnya sekitar 20. Ada yang 20? Oh iya, Pak. Oh, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Masya Allah. Izin ya Ustaz ya. Ayo. Ustaz sudah hadir. Baik, saya persingkat saja. Baik adik-adik, jadi kembali kepada semangat kita semua. Jadi berada di tempat ini, saya mengharapkan semuanya tetap semangat dengan baik, belajar dengan baik. Nanti pada saat mau berkiprah di masyarakat atau berkarir di bidang apapun, kalian sudah memiliki bekal yang baik, yaitu Al-Quran. Maka jaga itu dengan baik. Jangan terpengaruh misalnya dengan pergaulan-pergaulan yang menyimpang. Karena kita tahu sekali dinamika pergaulan, apalagi di kota-kota besar itu luar biasa, harus berhati-hati. Tahu kita ada narkoba, tahu ada pergaulan bebas dan sebagainya. Jangan sampai itu mencemari, merusak apa yang sekarang sudah ada dalam diri adik-adik semua. Jaga itu dengan baik, jaga amanah dari Mas Kanul Hufaz, jaga amanah dan pesan dari para guru-guru di sini. Jaga selalu doa dari orang tua yang mengiringi. Mungkin orang tua kita jauh, ya, tapi mereka tetap mendoakan adik-adik semua di sini. Jaga itu, banggakan mereka, dan yang paling penting adalah bawa Quran sampai kemanapun, bawa Quran kemana saja, bawa Quran sampai kita mati, ya, insya Allah. Dan tolong doakan kami, saya, ya, Uma, Baba, dan semua teman-teman di musyawarah. Karena musyawarah ini mayoritas adalah teman-teman dari pekerja seni, ya, ada pemain sinetron, ada penyanyi dan sebagainya, yang kami berusaha untuk belajar agama, yang kami berusaha memperdalam lagi Islam. Dan tolong doakan semoga kami semua istiqomah. Amin ya Rabb. Dan mudah-mudahan seperti Uma bilang, mungkin nggak ada artis yang hafal Quran. Oh ya mungkin aja. Kenapa enggak? Siapa tahu dari sini bisa aja. Bisa kita buat sekarang karena akhir tahun nanti itu TV digital itu akan beroperasi. Artinya makin banyak lagi kesempatan bagi teman-teman semua, ya, untuk di media digital, di media sosial dan sebagainya. Kalau bisa misalnya dari Mas Kanul Hufaz ini kemudian merambah ke berbagai macam bidang, ada yang wirausaha, ada yang entrepreneur, ada yang jadi dai, ada yang jadi artis, ada yang jadi presiden, bisa aja, ada yang jadi menteri dan sebagainya. Masya Allah. Doa saya buat semua dan terutama sekali buat Mas Kanul Hufaz, mudah-mudahan Uma, Baba dan semua pengurusnya Allah berikan istiqomah yang kokoh, Allah berikan kekuatan dalam menjalankan hari demi hari. Karena yang dijaga ini adalah amanah yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semua, saya dan teman-teman di musyawarah bisa memberikan support sepenuhnya buat Mas Kanul Hufaz. Kita bisa berkolaborasi, bersinergi dan melakukan hal-hal yang baik di atas agama Allah, ya, dan mudah-mudahan
Itu semua kita harapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar nanti pada saat kita pulang, saat nafas kita sudah tidak ada, ini akan menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surga yang paling indah semua. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup atau ada tanya jawab? Tanya jawab aja Kak. Oh boleh, monggo, silakan. Boleh, ada yang mau tanya silakan. Mumpung, ayo yang mau nanya, ada yang mau nanya? Silakan, Adek. Nama dan asal. Ikhwan nggak ada nih, Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Kak Dede Herlino. Ahlan wa sahlan, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Perkenalkan Kak, nama saya Lailan Fauza, biasa dipanggil Fauza. Saya asalnya dari Langkat, Sumatera Utara. Jadi izin bertanya Kak, seperti yang Kakak katakan tadi bahwa ketika seorang penghafal Quran itu, berarti intinya kita harus memiliki skill lain agar bagaimana caranya kita bisa membunyikan Al-Quran dengan berbagai bidang. Saya sendiri jujur punya skill atau hobi skill bidang public speaking gitu Kak. Jadi sempat berkeinginan, karena saya juga salah satu pengagum beratnya Uma sebelum masuk pengasuhan Unpad, sempat berpikiran aku pengennya jadi dai, tapi pengen dikenal juga, pengen masuk TV juga gitu ya Kak. Terus ketika itu Allah takdirkan melalui Al-Quran ketemu sama Uma. Jadi niatnya itu tuh bercampur-campur Kak. Itu bagaimana berhubungan juga dengan niat, ada niat ingin tetap menjaga Al-Quran, ada ingin tetap mau jadi dai. Dan ketika melihat hadirnya orang-orang hebat yang dihadirkan oleh Uma kemarin, itu juga menambah semangat anak untuk pengen juga lah jadi orang yang dikenal di seluruh dunia. Itu ada tipsnya nggak Kak? Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dikenal ya. Baik, nggak apa-apa, itu bagus ya, bagus. Punya keinginan, ya. Ada yang mau jadi dai, tiba-tiba galau pengen jadi apa lagi gitu ya. Jadi keinginan itu kalau saya bilang ditanamkan aja dalam hati terus. Kalau nanti ada kesempatan jadi dai misalnya, ambil kesempatan itu. Tapi kan tentu harus ada ilmunya, harus belajar dulu dan sebagainya. Maka sekarang disinilah tempatnya adik-adik semua untuk belajar, mempersiapkan ilmu. Ibarat mau perang nih, sekarang siapin senjata dulu nih, siapin senapannya, siapin pisau dan sebagainya. Ketika nanti ada kesempatan, udah siap buat nembak, udah siap buat perang, udah siap buat terjun. Ini kudanya lagi kita siapin nih sekarang. Kita kasih makan dulu dia sampai sehat. Di saat sudah waktunya dia bisa kita pakai buat berlari, pakai pedang, bisa seperti itu. Jadi buat adik-adik yang punya keinginan apapun, salah satu kunci yang paling penting adalah punya ilmunya. Ya, mau public speaking nih, mau jadi misalnya mau jadi host, boleh, kuasain ilmunya, belajar. Saya rasa penghafal Quran itu bisa jadi apapun yang dia mau, asal dia mau belajar ilmunya. Insya Allah kita akan sangat bahagia dan bersyukur melihat para penghafal Quran bisa berkiprah dimanapun. Kita sangat bahagia lihat para penghafal Quran mengisi misalnya berbagai macam bidang seperti saya bilang tadi. Ada yang misalnya mau jadi artis, silakan, tapi penghafal Quran, masya Allah, jadi teladan, bisa jadi contoh bagi orang lain. Kenapa enggak? Yang ditampilkan tayangan-tayangan yang bernuansa Islam dengan mengulang-ulang baca Quran. Dan itu mudah-mudahan cara dakwahnya berbeda dari yang lain. Jadi tidak langsung straight to the point, tapi memberikan contoh melalui cerita, melalui tayangan dan sebagainya, tapi menjadi tetap memegang teguh sebagai penghafal Quran. Jadi apapun teman-teman, adik-adik
kemanapun nanti kalian berkiprah, Quran itu terus harus dijaga sampai kita masuk ke liang kubur. Kalau mau berkiprah tadi di bidang-bidang yang lain, maka kuasai ilmunya. Mau berwirausaha misalnya, kuasai ilmu entrepreneur. Atau mau nanti menjadi di bidang seni, ya kuasai bidangnya apa, actingnya misal dan lain sebagainya. Tapi tetap dengan kerangka penghafal Quran. Insya Allah, mudah-mudahan di negeri ini akan tumbuh subur banyak para penghafal Quran di berbagai macam bidang. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Saya rasa itu saja ya, karena Ustadz juga sudah hadir. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan penyampaian saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap saling mendoakan, doakan juga kami ya teman-teman di musyawarah. Insya Allah kita semua akan terus berkolaborasi dan bersinergi. Doa saya buat adik-adik, mudah-mudahan di sini proses belajarnya lancar, bisa sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, bisa kembali nanti kemudian membahagiakan orang tua dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, insya Allah kumpulkan kita di surga nanti yang paling indah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasihan kepada Khairul Harimau yang telah menyampaikan motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.